Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 8 Matematika Ekonomi dari Prodi Manajemen akan membahas tentang materi baris dan deret dalam UMKM di bidang kuliner usaha ondol pecel Bu Siti. Kali ini kita mau ngapain, Mbak? Hari ini kita akan mengunjungi salah satu UMKM yang berada di Banjarnegara yang berfokus pada bidang kuliner dan salah satunya adalah ondol pecel. Kalian kepo? Ayo ikuti. Nah, jadi salah satu UMKM yang kami datangi kali ini mempunyai usaha di bidang kuliner yang udah berdiri sejak tahun 2006 loh. Wih, lama juga nggak sih? Dan untuk usahanya yaitu warung makan ondol pecel Bu Siti. Jadi, pecel adalah salah satu makanan khas dari Yogyakarta. Tapi, kalau kalian mau mencoba makanan khas dari Yogyakarta ini yang lokasinya jauh, nggak perlu jauh-jauh ya ke Yogyakarta, karena di daerah kami juga ada loh. Lokasinya ada di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara. Dapat porsi banyak, tapi harganya nggak nguras kantong banget sama sekali. Dan di sini makanannya masih dibuat dengan cara tradisional, jadi terbukti higienis dong. Masih penasaran? Yuk kita tanya-tanya kepada owner warung makan ini bersama dengan Bu Siti. Maaf Bu, Ibu kan di Banjarnegara ini merintis usaha kuliner yaitu ondol pecel. Saya mau izin bertanya, kira-kira modal awal yang Ibu keluarkan untuk merintis usaha ini sekitar berapa ya? Sekitar 10 jutaan. Untuk keuntungan Ibu dalam per hari itu dapatnya berapa Bu? 100.000. Itu keuntungan per hari. Terus kalau untuk keuntungan satu bulannya? Kurang lebih 3 juta. 3 juta. Kira-kira dari tahun berapa Ibu merintis usaha ondol pecel ini Bu? Kira-kira 2006. 2006. Lalu investasi apa yang Ibu miliki? Investasi sawah. Baik, selanjutnya akan dijelaskan tentang penerapan baris dan deret dalam ekonomi. Penerapan deret hitung dalam ekonomi, yaitu prinsip-prinsip deret banyak diterapkan untuk menelaah perilaku bisnis dan ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Prinsip deret hitung banyak diterapkan dalam menganalisa perilaku perkembangan kegiatan usaha, misalnya produksi, biaya, pendapatan, penggunaan tenaga kerja, atau penanaman modal. Sedangkan prinsip deret ukur bersama-sama dengan konsep logaritma menganalisa perilaku pertumbuhan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip deret hitung dapat digunakan untuk menganalisa perkembangan variabel-variabel kegiatan usaha tersebut. Berpola seperti deret hitung di sini maksudnya adalah variabel yang bersangkutan bertambah secara konstan dari satu periode ke periode berikutnya. Langsung saja masuk ke dalam contoh soal 1. Usaha ondol pecel Bu Siti memproduksi sebanyak 3.500 porsi pada tahun pertama dan produksinya mengalami peningkatan sebanyak 150 porsi setiap tahunnya. Berapa produksi pecel tersebut pada tahun kelima dan berapakah produksi pecel tersebut sampai dengan tahun kelima? Di sini memproduksi sebanyak 3.500 porsi pada tahun pertama. Nah, ada kata-kata pada tahun pertama. Jadi sebanyak 3.500 porsi pada tahun pertama, berarti 3.500 ini adalah A atau suku pertama deret hitung dalam aritmatika. Kemudian
produksinya mengalami peningkatan sebanyak 150 porsi setiap tahunnya, dan 150 ini berarti B atau beda 150 porsi. Dan yang ditanyakan, berapakah produksi pecel tersebut pada tahun kelima? Jadi yang ditanyakan adalah U5. Dan berapakah produksi pecel tersebut sampai dengan tahun kelima? Jadi di sini ada kata-kata sampai, artinya yang ditanyakan adalah D5. Kita lihat penyelesaiannya. Diketahui A sama dengan suku pertama yaitu 3.500, B sama dengan 150, dan N-nya sama dengan 5. Yang ditanyakan adalah U5 dan D5. Nah, untuk rumus deret hitungnya sendiri yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. U5 sama dengan A yaitu suku pertama 3.500 ditambah N-1 yaitu 5-1 dikali B 150. Jadi 3.500 ditambah 5-1 yaitu 4 dikalikan 150 yaitu 600. Jadi 3.500 ditambah 600 hasilnya adalah 4.100. Itu untuk U5-nya. Dan untuk D5 kita gunakan rumus DN sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. D5 sama dengan, karena D-nya 5, jadi D5 sama dengan 5 per 2 dikali A-nya 3.500 ditambah UN. UN-nya adalah hasil yang di atas tadi U5 yaitu 4.100. 5 per 2 dikali 3.500 ditambah 4.100 adalah 7.600. 7.600 dibagi 2 dikalikan 5, hasilnya adalah 19.000. Nah, jadi produksi ondol pecel sampai dengan tahun kelima adalah 19.000 porsi. Itu tadi contoh soal yang pertama. Kita ke contoh soal yang kedua, yaitu besarnya penerimaan usaha ondol pecel Bu Siti dari hasil penjualan barangnya senilai 450 juta pada tahun kelima dan 630 juta pada tahun ketujuh. Apabila perkembangan penerimaan penjualan tersebut berpola seperti deret hitung. Jadi ini polanya tetap ya. Berapa perkembangan penerimaannya per tahun? Yang ditanyakan perkembangan penerimaannya, berarti ini adalah B. Berapa besar penerimaan pada tahun pertama? Artinya yang ditanyakan adalah A. Dan pada tahun keberapa penerimaannya sebesar 240 juta? Artinya yang ditanyakan adalah N. Kita lihat penyelesaiannya. Diketahui U7 sama dengan 630 juta dan U5 sama dengan 450 juta. Yang ditanyakan adalah perkembangan pertumbuhan per tahun, yaitu jadi B, dan A N saat penerimaan 240 juta, yaitu N-nya benar ya, 240 juta. Nah, langkah pertama adalah kita harus mencari persamaan ini. Dari U7 sampai U5 kita harus mencari persamaannya dengan rumus UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Ini adalah rumus untuk mencari suku ke N deret hitung. Nah, jadi seperti itu. Dan karena di sini adalah U7, maka U7 sama dengan A ditambah 7 min 1 dikali B. Jadi U7 sama dengan A ditambah 7 min 1 yaitu 6 dikalikan B adalah 6B sama dengan 630 juta. Dan untuk U5-nya sama dengan A ditambah N min 1 dikalikan B, karena 5 N-nya adalah 5,
dikurangi 1 sama dengan 4 dikalikan B jadi 4B, maka U5 sama dengan A ditambah 4B sama dengan 450 juta. Lalu kita eliminasi, U7 dikurangi U5, 630 juta dikurangi 450 juta yaitu 180 juta. Lalu untuk 6B dikurangi 4B yaitu 2B, untuk A nya kita coret saja. Lalu jadi 2B sama dengan 180 juta. Di bawahnya yaitu 180 juta dibagi 2. Jadi B sama dengan 90 juta. Nah, maka perkembangan penerimaan setiap tahun sebesar 90 juta rupiah. Nah, ini sudah menjawab pertanyaan yang pertama ya. Kemudian berikutnya adalah mencari A. Jadi kita substitusikan ke salah satu persamaan. Bebas mau bisa menggunakan U7 atau U5. Nah, di sini menggunakan U5 sama dengan A ditambah N-1 ya, jadi 4B. U5-nya 450 juta sama dengan A ditambah 4B. 450 juta tetap di posisinya, sama dengan A ditambah 4 dikali bedanya 90 juta. 90 juta itu sendiri diketahui dari hasil yang sudah kita hitung ya. 90 juta artinya 90 juta dikali 4 ketemunya 360 juta. Nah, selanjutnya A-nya pindah di depan, yaitu menjadi A sama dengan 450 jutanya juga pindah dikurangi 360 juta, dan hasilnya adalah A sama dengan 90 juta. Nah, jadi penerimaan pada tahun pertama sebesar 90 juta rupiah. Kemudian setelah ketemu A, pertanyaan berikutnya adalah pada tahun pertama tadi ini sudah ya, dan pada tahun keberapa penerimaannya sebesar 240 juta. Maka UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 lalu dikalikan beda. N-nya 240 juta sama dengan A-nya 90 juta ditambah N-1 dikali bedanya 90 juta. 240 jutanya tetap posisinya tetap turun. Lalu sama dengan 90 juta ditambah 90 juta dikali N yaitu 90 juta N, dan yang 90 juta dikali min 1 yaitu min 90 juta. Kemudian 240 juta, ini 240 jutanya adalah hasil dari yang di atasnya 240 juta di yang 90 sama dengan 90 juta itu pindah posisi jadi min ya. Jadi 240 juta dikurangi 90 juta, lalu yang min 50, yang min 90 jutanya ditambahkan. Yang 90 juta N-nya jangan digabungkan ya, karena dia memiliki variabel N di belakangnya. Maka 240 juta ditambah dikurangi 90 juta lalu ditambah dengan 90 juta, maka hasilnya adalah 240 juta sama dengan 90 juta N-nya turun, lalu N 240 juta dibagi 90 juta dan hasilnya adalah 2,6. Nah, jadi penerimaan sebesar 240 juta diterima pada tahun kedua lebih 6 bulan. Nah, ini penjelasan untuk contoh soal yang kedua. Begitu ya. Jadi tadi itu adalah penjelasan dan contoh soal tentang penerapan baris dan deret dalam ekonomi.